Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada tema ngaji kita tentang masalah jamak dan qashar salat. Ya. Secara bahasa dulu jamak itu dari kalimat jama'a yajma'u, maknanya mengumpulkan. Maknanya apa? Mengumpulkan atau menggabungkan. Ya, menggabungkan dua salat yang waktunya berbeda menjadi satu waktu yang sama. Kita dalam sehari semalam ada berapa kali sholat fardu? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi tidak semua dari 5 sholat ini bisa dijamak atau bisa digabung semua. Yang bisa adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini jamak dulu ya, jamak. Ya, zuhur dengan asar. Waktu zuhur kan sekitar kurang lebih jam 12-an. Waktu asar sekitar kurang lebih jam 3:10 begitu kan. Waktunya kan beda. Menjamak berarti itu zuhur dan asar Anda lakukan di waktu yang sama di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Takdim itu yang didahulukan. Zuhur dan asar Anda lakukan di waktu asar. Dua-dua sholat tersebut Anda lakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Sampai di sini tentang jamak maknanya ngerti? Paham? Insya Allah. Oke. Yang kedua tentang qashar. Qashar secara bahasa memendekkan. Qasrun, memendekkan. Ya. Yaitu menjalankan sholat-sholat yang rokaatnya 4 menjadi hanya 2. Hanya yang rokaatnya 4 menjadi hanya 2 rokaat. Yang rokaatnya 2 nggak bisa jadi 1. Yang rokaatnya 3 tidak bisa pula dijadikan 1,5 rokaat, nggak ada. Qashar namanya, memendekkan sholat yang rokaatnya 4 hanya menjadi 2 rokaat. Sholat yang rokaatnya 4 apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Anda sholat zuhur biasanya 4 rakaat. Kemudian karena Anda melakukannya dengan qashar, berarti Anda hanya melakukannya 2 rakaat. Rakaat pertama, kemudian rakaat kedua duduk tasyahud salam. Sama dengan halnya Anda sholat subuh 2 rakaat atau sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu. Demikian pula sholat asar dan sholat isya. Ini tentang qashar, dan itu tadi tentang jamak. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti makna jamak dan makna qashar tersebut. Ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk bisa melakukan jamak dan qashar salat. Nah, oke. Kita tahu ya, agama Islam ini agama yang sangat mudah dan memudahkan pemeluknya. Betul atau tidak? Masuk Islam pun caranya mudah. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Agama ini mudah dan suka memudahkan pemeluknya. Kalau agama ini mudah maka jangan dipersulit, Pak. Ya kan? Jangan dipersulit. Salat fardu 5 waktu sehari semalam, jangan ditambah-tambahi 6 waktu. Kurang Ustadz kalau 5 waktu nggak perlu. Ya kan? Kalau kau mau menambahi, nambah dengan sholat sunnah, bukan fardu. Oke? Nah, makanya dikatakan Islam ini agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta ini. Nggak hanya untuk umat Islam, rahmatnya untuk alam semesta juga. Sehingga apa? Di dalam syariatnya banyak sekali kemudahan-kemudahan. Ya, kemudahan-kemudahan tersebut bertujuan untuk memudahkan umat Islam agar mereka tidak terbebani. Di antara kaidah dalam Islam, konsep dalam Islam, dalam fikih, annal masyaqqata tajlibut taisir. Ini kaidah. Masyaqqah itu beban berat, kepayahan. Tajlibu bisa menarik, at-taisir kemudahan. Ketika ada beban berat, kepayahan, kecapean, maka dalam Islam Anda akan diringankan. Contoh,
Sholat mestinya berdiri. Anda nggak bisa berdiri, boleh duduk. Berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa, boleh terlentang. Bukan tidur mana boleh sholat. Ya kan, begitu. Nah, contoh lagi, Anda dalam puasa Ramadan wajib puasa. Ternyata Anda sakit, ya kan? Anda boleh tidak puasa. Nanti diganti setelah sudah sehat. Ternyata Anda safar bepergian, Anda boleh tidak puasa. Setelah selesai safarnya nanti diganti, dibayar, diqodok namanya. Demikian pula dalam masalah jamak dan qashar. Anda safar bepergian jauh dari Jakarta ke Surabaya, ya kan? Waktunya kalau naik bis bisa sampai 9 jam atau 11 jam kalau bisnya pelan-pelan, ya kan? Sementara kalau naik turun bisnya nggak mau berhenti sesuai keinginan kita, ya kan? Maka di situ kemudian diperbolehkan zuhur dan asar Anda dijadikan satu. Nah, ini kemudahan dari Islam. Lebih dari itu, yang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat boleh dipangkas jadi 2. Nah, ini kemudahan dalam Islam. Karena Anda safar bepergian capek, Islam tahu kamu capek, ya kan? Maka Anda mendapatkan kemudahan dalam hal sholat tersebut. Inilah Islam. Ya, termasuk safar adalah hal-hal yang membawa kita mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idartahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahil shalla adh-dhuhra thumma raqiba. Ini dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak salat zuhur dengan asar ketika beliau mau melakukan bepergian atau safar. Oke, kita lanjut. Bepergiannya seperti apa Ustadz? Sehingga dia bisa melakukan jamak dan melakukan qashar salat tersebut. Ya. Harus dinamakan safar. Kalau tidak safar berarti tidak diperkenankan jamak dan qashar. Anda tadi dari rumah ke sini, itu safar atau tidak itu? Itu dikatakan safar atau tidak? Itu jalan kaki biasa, itu hal yang biasa. Safar itu beda. Walaupun memang Anda naik motor atau sebagian naik mobil atau jalan kaki, ya kan? Itu tidak dikatakan safar. Bepergian secara uruf, secara kebiasaan orang itu ya setidaknya pulang kampung lah atau keluar dari kota lah, ya kan? Itu baru dikatakan safar. Dari rumah ke pasar, safar dong Ustaz, kan udah perjalanan gitu. Bukan, ya kan? Atau kita lihat dari jarak tempuhnya, ya. Jarak tempuhnya ini kurang lebih 82, 83, 84 segitulah kilometer, ya, 83 kilometer. Oke, 83,5 kilometer. Kalau di Darul Ifta Mesir pakai jarak tempuh 83,5 kilometer. Ada beberapa ulama yang mengatakan ya setidaknya 82, 83, 84 antara itulah. Atau 80-an, nah itu 80-an kilo. Jarak itulah yang kemudian baru membolehkan Anda melakukan jamak dan melakukan qashar. Ada lagi beberapa ulama yang mengatakan yang penting safar Ustadz, tidak perlu dilihat dari jarak tempuhnya. Tapi ini yang paling kuat, jarak tempuh ini, ya kan? Kalau yang penting safar, saya dari Koja ke Rawamangun safar juga itu. Kan udah keluar kota Koja, ya kan? Rawamangun, ya kan? Atau saya dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, udah jauh itu, 1 jam itu, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ada yang mengatakan begitu, tapi dalam hal lebih kehati-hatian kita pakai jarak tempuh ini 83,5 kilometer. Kecuali memang dia mungkin jaraknya dekat, tapi proses perjalanan tempuhnya berat sekali. Macet di atas tol contohnya. Di atas MBZ yang 36 km itu,
ya kan? Contohnya itu macet total dari ujung sampai ujung, nggak sampai-sampai itu. Contohnya, jarak tempuhnya memang nggak sampai 80 kilo, tapi kepayahan yang dihasilkannya lebih payah daripada jarak tempuh 80 kilo. Maka di situ mungkin kita ngikut pendapat yang mengatakan safar tersebut bisa membuat kita mendapatkan keringanan untuk jamak dan qasar. Sampai di sini tentang jarak tempuh saya kira sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjut tentang bidayatu jam'is sholati wa qasriha lil musafir. Kita melakukan jamak dan qasornya dimulai kapan? Kita contohnya mau pergi jam 10 sebelum zuhur. Perjalanan ini kira-kira zuhur, asar, maghrib kita baru sampai. Jam 10 maghrib kita baru sampai. Berarti zuhur, asar enggak kekejar, karena saya sampai tempat sholat maghrib. Nah, ini zuhur ini jam 10 itu berarti saya boleh Ustaz melaksanakan sholat zuhur dan asar di jam 10 tadi? Atau bagaimana nih Ustaz? Nah, ini kita bahas ya pelan-pelan. Bismillah. Tuhsabu masafatu safaril ladzi yajuzu tarakhusu bisababihi min hududil madinati. Pertama yang perlu kita perhatikan, kita baru bisa mendapatkan keringanan tadi, jamak atau qasar tadi. Oke. Kita hitung ketika kita sudah berada di batasan kota, keluar dari rumah kita, bukan saat kita masih di rumah. Itu yang pertama. Contohnya gerbang kota, kan biasanya ada gapura, perbatasan. Ya, kalau orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu menyebutnya sebagai mujawazatul umron, sudah melewati keramaian desanya. Atau mujawazatu surul baldati, atau sudah melewati pagar pembatas desanya atau kampungnya. Dari di situ baru terhitung boleh jamak dan boleh melakukan qasar. Bukan dihitung dari rumah Anda. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sudah masuk waktunya. Lah jam 10 kok Anda sholat zuhur asar? Kalau belum masuk waktunya ya kan syarat sholat itu diantaranya adalah dukhulul wakti, sudah masuk waktunya, begitu ya kan, sehingga dikatakan safar Anda sudah membolehkan Anda melakukan jamak dan qasar tersebut. Yang pertama, Anda menginginkan safar, ya, ada niat safar dan Anda melakukan safar betul-betul safar. Ya, yang kedua dimulainya batasan safar tadi, yaitu gapuro, keluar dari kota Anda tadi. Di situ. Oke. Di sini Al Imam Ibnul Munzir menukil ijma' ulama, beliau mengatakan faqala dalam Al Isyraf ala Madzahibil Ulama, ajma'a ahlul ilmi min kulli man nahfazu anhu. Ijma' ahlul ilmi dari orang-orang atau ulama yang kami ingat dari mereka, annalladzi yuridus safar, orang yang menginginkan safar, an yaksuras sholata, dia boleh mengqasar salatnya idza kharaja an jami'i buyutil qaryatil lati minha yakhruj, apabila dia sudah keluar dari semua rumah-rumah yang ada di kampungnya tadi, ya, menuju kampung sebelahnya. Dari situlah baru dihitung boleh melakukan safar. Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i, beliau juga mengatakan, wa amma bayanu ma yasiru bihil muqimu musafiron, adapun penjelasan seorang mukim dikatakan musafir, falladhi yasirul muqimu bihi musafiron, yang menjadikan orang mukim dikatakan sebagai musafir adalah niyatu muddatis safar, ada niat masa safarnya, ya, wal khuruj min umronil misr, dan keluar dari keramaian desanya, ya,
Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau juga mengatakan fa idza faraqas sura. Imam Nawawi Syafi'i. Apabila sudah melewati pagar desanya, kampungnya, tarakhasa, maka dia berhak mendapatkan rukhsah bil qasri dengan menjalankan qasar salat wa ghairihi bi mujarradi mufaraqatihi, dengan sekedar dia sudah melewati batasan pagar kotanya tadi, dia di situ boleh melakukan qasar dan boleh melakukan jamak. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Poin selanjutnya hadirin, hukmu ibtida'i qasris salati minal baiti lil musafir. Bagi seorang musafir, apa hukumnya memulai mengqasar salat dilakukan di rumahnya? Ya, sebagian ulama dari orang-orang Kufah, mereka mengatakan membolehkan jawazut tarakhus fis safari qabla syuru'i fihi. Di antara mereka membolehkan menjalankan rukhsah tadi sebelum dia memulai safar, sekalipun itu di rumahnya. Ini sebagian ulama. Nanti kita lihat kesimpulan di akhir ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan qala Ibnul Munzir ajma'u ala anna liman yuridu safara an yaksura idza kharaja an jami'i buyutil qaryati allati yakhruju minha wa ikhtalafu fi ma qabla al-khuruji 'anil buyut. Fadhahabal jumhuru ila annahu la budda min mufaraqati jami'il buyut wa dhahaba ba'dul kufiyyina ila annahu idza arada as-safara yusalli raka'ataini walau kana fi manzilihi wa minhum man qala idza raqiba qasara in syaa wa rajjaha Ibnul Munzir al-awwala bi annahu muttafaqu ala annahu yaqsuru idza faraqal buyuta wa ikhtalafu fi ma qabla dhalika fa alaihi al-itmamu ala asli ma kana alaihi hatta yathbuta anna lahul qasr. Qala Ibnul Munzir wala a'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qasara fi syai'in min asfarihi illa ba'da khurujihi 'anil Madinah. Ya. Tadi takbirnya atau ibaratnya begitu. Saya artikan. Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ulama ijma' bahwa sungguhnya orang yang ingin safar dia boleh qasar apabila dia sudah keluar dari seluruh rumah-rumah yang ada di kampungnya. Adapun ulama juga berbeda pendapat tentang apabila dia sebelum keluar boleh nggak melakukan qasar tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya harus melewati seluruh rumah di kampungnya terlebih dahulu. Sebagian ulama ahli Kufah mengatakan apabila dia ingin safar boleh kok dia sholat 2 rakaat, artinya mengqasar walaupun sholatnya di rumahnya. Wa minhum man qala, sebagian lagi mengatakan idza raqiba, apabila dia naik qasara boleh juga mengqasar dan seterusnya. Akan tetapi Ibnul Munzir sendiri yang menukil pendapat sebagian ulama Kufah tersebut mengatakan yang benar, menguatkan pendapat jumhur ulama, harus melewati desanya terlebih dahulu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Selanjutnya al-jam'u bainas shalawat fi ghairi safari indal hajah. Bolehkah kita melakukan jamak di salat-salat 5 waktu tapi kita tidak safar? Kalau tadi kan jamak qasar saat kita safar. Sekarang saat tidak safar boleh enggak melakukan jamak? Ya. Ada pendapat ulama seperti Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh melakukan jamak walaupun Anda tidak safar. Ya, tapi harus ada sebab atau alasan. Li'illatil marodi, contohnya karena Anda sakit, awil matori atau karena hujan lebat, awil zulmati atau gelap sangat, awil khaufi atau ada ketakutan, awil masyaqqati atau karena ada beban berat saat Anda menunggu antara zuhur dan asar. Saat Anda menunggu antara maghrib dan isya ini beban berat sekali. Sebagian ulama Syafi'iyah dan juga ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan Anda melakukan jamak. Wa minhum man ajazal jam'a min ghairi qasrin bi ghairi sabab. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh menjamak tanpa sebab apapun.
dengan catatan tidak dijadikan kebiasaan. Ada sebagian orang mengambil pendapat yang enak-enak, kemudian dibiasakan pendapat tersebut. Nggak boleh begitu. Ya, oke. Riwayat daripada Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matorin. Ini dalilnya. Rasulullah melakukan sholat jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah, padahal tidak ada khauf, takut, dan tidak ada hujan. Ya. Kemudian dalam hadis Waqi' beliau berkata dan bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalika? Kenapa beliau melakukan hal itu? Qala kaila yuhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Begitu cintanya Rasulullah pada umatnya. Ya. Arada alla yuhrija ummatahu, beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya. Oke. Ini poin selanjutnya. Kemudian lanjut hadirin, al-waqtul ladzi yajuzu fihil jama', waktu-waktu di mana salat jamak diperbolehkan. Amma anil waqtil ladzi yajuzu fihil jam'u, adapun waktu di mana kita boleh melaksanakan salat jamak, faqad ikhtalafal fuqaha'u fi dzalika, para ahli fikih berbeda pendapat. Ya, faqaddamal malikiyatu taqdima 'ala ta'khira, ulama Malikiyah lebih mengutamakan takdim daripada takhir. Kan jamak ada takdim ada takhir. Malikiyah mereka mengutamakan jamak takdim daripada jamak takhir. Wa dzalika li'annahu idza zala anhu al-'uzru fi waqti tsaniyati wajaba 'alaihi i'adatuha, karena kalau kita ambil waktu yang kedua yaitu takhir, takutnya uzurnya sudah hilang. Kan sudah nggak berkenan, atau dia udah sampai pada tujuan, contohnya udah pulang, contohnya kan udah nggak udah hilang itu alasan dia melakukan jamaknya. Ini menurut Malikiyah. Jadi ditakdim, contohnya zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, maghrib isya dilakukan di waktu maghrib, jamak takdim. Qala al-Imam al-Maliki Fid Durris Samin, beliau mengatakan wa ammal jam'u lil marad faqala fil mudawwanati qala Malik idza khafa al maridu an yaghliba ala aqlihi jama'a baina az-zuhri wal 'asr idza zalatis syamsu la qabla dzalika wa bainal isya'aini 'indal ghurub. Maghrib isya saat maghrib, zuhur asar saat zuhur. Nah, ini maksudnya begitu. Ini pendapat Malikiyah. Ammal Hanabilatu faqalu bi annal afdala fi halatil jam'i an yaf'alal musalliyul arfaqa bi nafsihi sawa'un kana huwa taqdim awit ta'khir. Kata Hanabilah, mana yang lebih memudahkan Anda yang sholat. Kalau yang lebih memudahkan takdim, monggo ditakdim. Kalau yang lebih memudahkan adalah takhir, ya udah pakai yang takhir. Lakin lawis tawal amrani bin nisbati lahu falam yakun ahaduhuma arfaq minal akhar fal afdalu mutlaqan at-ta'khir. Tapi antara takdim dan takhir bagi dia sama saja, nilainya sama saja, sama-sama enggak menyusahkan, sama-sama mengenakkan. Kata Hanabilah yang afdal ditakhir. Bertentangan dengan pendapat Malikiyah. Illa fi halatil jam'i fi Arafah, kecuali jamak di padang Arafah. Al-afdal at-takdim, yang lebih utama ditakdimkan. Ya. Demikian pula wahalatil jam'i bil Musdalifah, demikian pula ketika jamak di Musdalifah fal afdal at-takhir, yang lebih afdal ditakhirkan. Nah, ini pendapat Hanabilah. Ya, pendapat Hanabilah, mana yang lebih enak bagi Anda, lebih nyaman bagi Anda. Kalau enggak ada sama-sama, maka takhir lebih utama. Kecuali di Arafah, takdim lebih utama. Dan kecuali di Muzdalifah, takhir lebih diutamakan. Ya, hadirin. Kesimpulan terakhir hadirin. Ya. Yang pertama adalah jarak tempuh yang membolehkan kita untuk mendapatkan rukhsah, kemudahan jamak dan takhir tadi. Antara sholat zuhur dan asar, maghrib dengan isya, boleh sekaligus dikosor. Ya, zuhur kita kosor jadi 2 rakaat, asar dan isya kita kosor menjadi 2 rakaat, adalah 83 km, 83,5 km. Ya.
Jadi bagi siapapun yang mau safar, dia akan mendapatkan rukhsah, keringanan melakukan safar tersebut ketika dia keluar dari batasan kota yang dia tempati tersebut. Kemudian harus memperhatikan waktu sholatnya, begitu. Waktu sholat sudah masuk dan sudah melewati batasan kota. Tapi ketika ada hajat darurat, dia harus melakukan jamak, padahal dia tidak safar. Contoh, karena dia sakit atau karena dia beban berat, maka di situ boleh dia melakukan jamak, mengambil pendapat orang yang membolehkan jamak dalam keadaan tidak safar tadi. Tapi jangan qashar. Tapi jangan qashar, karena qashar hanya Anda yang sedang safar gitu. Bolehkah jamak saja tanpa qashar? Monggo. Atau qashar saja tanpa jamak? Ya monggo. Ya. Hanya saja saat Anda nggak bepergian tadi, kan ada pendapat yang mengatakan boleh Anda menjamak, ya kan? Maghrib dengan isya di waktu maghrib, zuhur dengan asar di waktu zuhur. Kalau ada alasan Anda sakit, hujan deres, gelap gulita, ada kepenatan, kalau Anda menunggu waktu asarnya padahal Anda sekarang sedang waktu zuhur. Kalau ada alasan-alasan seperti itu, monggo dijamak, tapi jangan dikosor, begitu. Ya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira lengkap tadi tentang jamak dan tentang qashar. Mengenai niat, Ustadz bagaimana? Ya begitu. Sebagaimana dalam sholat biasa, masalah niat tempatnya ada di hati. Allah Maha tahu kita pengen sholat apa, ya kan? Mau diucapkan bagus, dalam mazhab Syafi'i diucapkan, nggak diucapkan yang penting hatinya mengatakan, ya kan? Ya Allah, saya sholat jamak zuhur dengan asar di waktu zuhur, berarti jamak takdim. Ya Allah, saya sholat jamak zuhur dengan asar di waktu asar, berarti jamak takhir. Kalau sekaligus di qashar berarti jam'an wa qashron. Ya Allah, sekaligus saya qashar, ya kan? Seperti itu, Allah Maha tahu. Untuk lafadz, kalau mau yang menginginkan nanti setelah kajian ini bisa kita tuliskan lafadznya seperti apa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebelum saya tutup, karena waktu adzan isya sudah masuk, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jazakumullahu khairan.